Ini kelompoknya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Mundur ke di pit. Pit, mundur ke sithik dah. Kenji kamu jangan dorong-dorong. Kamu tuh nyenggol saja terlempar apalagi datang. Ya sudah, silakan perkenalkan diri. Udah. Yang lainnya tenang, silahkan beri kesempatan untuk perkenalkan diri. Hai. Kalian semua tahu lagu Rasa Sayangnya kan? Tahu. Tidak pernah dengar maaf. Simpan di pendatang. Kami dari kelompok 2, kami suka bekerja sama dalam jiwa dan raganya. Rasa sayang, rasa sayang, dari jauh rasa sayang, tidak perlu lama-lama, kan kita mulai saja. Nanti kelompok kita kelompok 2. Rasa sayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Apakah kalian semua baik-baik saja? Atau ada yang sedang bersedih? Nggak punya uang sedih. Ya, kasihan ya. Kalau sedang dalam keadaan apapun, saya harap kalian semua sedang dalam keadaan yang banyak. Karena apa? Karena dalam beberapa minggu ke depan, kalian semua akan menyimak dan menyaksikan presentasi terkait pola hidup sehat dari kelompok kami, kelompok 2 kelas 9. Sebelum itu, tidak ada salahnya kalau kita saling berkenalan. Tanpa membawa pepatah apapun, dan saya memperkenalkan diri, nama saya Alif Abdul absen 4. Demikian perkenalan dari kami. Mungkin saya sudahi basa-basinya, takut teman-teman terlanjur bosan seperti saya yang sudah bosan. Oke, langsung saja. Silakan. Sebelum itu saya perkenalkan terlebih dahulu apa yang akan kami bahas di sini, yaitu ada pengertian pola hidup sehat, manfaat pola hidup sehat, macam-macam pola hidup sehat, tentang kesimpulannya. Pengertian pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah cara hidup yang bertujuan untuk menjaga kesehatan tubuh dan mental. Pola hidup sehat merupakan cara hidup yang mengutamakan kesehatan dengan menjaga pola makan sehat, berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan lain-lain. Siapa yang merokok? Manfaat pola hidup sehat. 1. Meningkatkan daya tahan tubuh. 2. Memiliki banyak energi. 3. Meningkatkan produktivitas. 4. Meningkatkan kepercayaan diri. 5. Menjaga berat badan ideal. 6. Meningkatkan kualitas tidur. 7. Meningkatkan kesehatan fisik. 8. Meningkatkan konsentrasi. 9. Memperbaiki suasana hati. 10. Terhindar dari berbagai penyakit.
Macam-macam pola hidup sehat dapat kalian perhatikan di sana. Sudah diperhatikan, sudah dilihat. Satu, kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan kondisi kesejahteraan batin yang berkaitan dengan emosi, kejiwaan, dan psikis seseorang. Manfaat dari kesehatan mental yaitu menyadari kemampuannya, mengatasi tekanan hidup, bekerja secara produktif, berkontribusi kepada komunitasnya, menikmati kehidupan sehari-hari, menghargai orang lain, menjalin hubungan positif dengan orang lain. Macam-macam gangguan kesehatan mental. Satu, depresi. Depresi merupakan perasaan sedih yang mendalam dalam berkelanjutan dan berkelanjutan. Bipolar merupakan perubahan ekstrim antara mania atau kelebihan energi dan depresi. Kecemasan, kekhawatiran berlebihan yang sulit dikendalikan. PTSD, gangguan setelah mengalami peristiwa traumatis. OCD, pikiran obsesif dan dorongan kompulsif yang berulang. Psikosis, hilangnya kontak dengan realitas. Kedua, kesehatan fisik. Kesehatan fisik merupakan keadaan di mana organ atau bagian tubuh bekerja dengan baik dan normal. Manfaat dari kesehatan fisik yaitu mencegah penyakit, menjaga kesehatan tulang, mengendalikan berat badan, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh, meningkatkan rasa percaya diri karena penampilan sehat dan bugar. Gangguan dari kesehatan fisik. Gangguan pada kesehatan fisik dapat beragam. Gangguan yang dapat terjadi bisa berupa penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh, seperti HIV dan AIDS. Jika tidak ditangani, HIV dapat berkembang menjadi AIDS, yaitu kondisi ketika sistem kekebalan tubuh sudah tidak mampu melawan infeksi. Penderita HIV atau AIDS rentan terkena penyakit lain seperti tuberkulosis, ispa, dan beberapa jenis kanker. 3. Gizi seimbang. Gizi seimbang merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal secara teratur. Manfaat dari gizi seimbang: 1. Kesehatan tubuh terjaga. 2. Pertumbuhan sempurna. 3. Zat gizi tersimpan. 4. Aktivitas fungsi kehidupan sehari-hari berjalan optimal. Contoh makanan gizi seimbang. Contoh makanan gizi seimbang adalah 1. Makanan pokok seperti nasi, kentang, roti, singkong, sagu, jagung, bibian. 2. Sayuran berupa brokoli, bayam, wortel, kacang polong, dan kentang. 3. Buah berupa apel, jeruk, alpukat, pisang, dan buah-buahan beri lainnya. 4. Protein hewani, daging sapi, daging ayam, ikan, susu, telur. 5. Protein nabati, telur ayam ya teman-teman. Tempe, tahu, oncom, dan kacang hijau. 6. Granola, yaitu makanan yang terbuat dari biji-bijian, kacang-kacangan, dan buah-buahan kering yang dipanggang hingga renyah. 4. Olahraga teratur. Olahraga teratur adalah suatu bentuk fisik yang terencana dan terstruktur yang melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang dan ditujukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Olahraga teratur membantu meningkatkan kesehatan. Usahakan untuk melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, seperti berjalan, berlari, atau berenang. Eksersis juga boleh. Manfaat dari olahraga: 1. Meningkatkan daya tahan tubuh. 2. Memperlancar aliran darah. 3. Menjaga kesehatan jantung. 4. Mengatur keseimbangan sistem tubuh. 5. Mengendalikan berat badan. 6. Mengendalikan tekanan darah. 7. Memperbaiki postur tubuh. 8. Memperbaiki kebugaran sendi dan kekuatan otot. 9. Mencegah diabetes mellitus. 10. Mengendalikan
push up, leg lift, sit up, jogging, squat, and angkat beban. B. Olahraga pelincahan. Olahraga yang melibatkan pelincahan seperti tenis, sepak bola, bulu tangkis, voli basket, tinju, gulat, hoki. C. Olahraga atletik. Olahraga melibatkan perlombaan lari, lompat, tembak, dan jalan. D. Bulu tangkis. Olahraga yang mengendalikan tangan dan lengan untuk menggerakkan bola pak. E. Ballshoot. Olahraga yang melatih kekuatan otot kaki bagian bawah. F. Sit up. Olahraga yang meningkatkan massa otot di perut. G. Naik turun tangga. Olahraga yang memperkuat otot dan tulang kaki. 5. Tidur berkualitas. Tidur berkualitas adalah tidur yang cukup dan berkelanjutan tanpa gangguan yang signifikan, serta mampu membawa tubuh melalui semua siklus. Maksud dari tidur yang berkualitas adalah tidur dengan waktu yang cukup atau normal, yaitu sekitar 7-8 jam sehari, bukan 12 hari dan din. Manfaat tidur yang berkualitas: 1. Menjaga kesehatan otak. 2. Meningkatkan fungsi kognitif. 3. Memastikan pikiran kita tetap jernih dan fokus saat bangun di pagi hari. 4. Memperbaiki suasana hati. 5. Mengontrol berat badan. 6. Meningkatkan daya ingat dan daya pikir. 7. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dampak apabila kurang tidur: 1. Sulit konsentrasi. 2. Mudah lupa. 3. Berat badan meningkat. 4. Mudah sakit. 5. Mudah stres. 6. Daya tahan tubuh melemah. 7. Cepat tua. Tambahan ngantuk. 6. Hidrasi. Hidrasi adalah kemampuan tubuh untuk menyerap air sebagai cairan vital yang dibutuhkan. Minum air yang cukup setiap hari sangat penting untuk menjaga fungsi tubuh. Minumlah setidaknya 2 gelas air setiap hari. Manfaat hidrasi: 1. Membantu menjaga elastisitas dan kelembapan kulit. 2. Mengurangi risiko dehidrasi yang dapat menyebabkan kulit kering dan kriuk. Dampak apabila tidak minum air: menyebabkan cairan di otak akan menurun. Asupan oksigen yang semestinya mengalir ke otak juga ikut berkurang, sehingga menyebabkan sel-sel otak menjadi tidak aktif dan tidak berkembang sebagaimana semestinya. 7. Perawatan kesehatan mental. Perawatan kesehatan mental adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan layanan yang ditujukan untuk merawat dan mendukung pasien dengan penyakit atau gangguan mental. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Manfaat: perawatan kesehatan mental memiliki banyak manfaat, di antaranya: 1. Menstabilkan emosi, pikiran, dan perilaku. 2. Memperbaiki suasana hati. 3. Mengurangi kecemasan. 4. Meningkatkan kualitas hidup. 5. Mengatasi stres dan tantangan. 6. Meningkatkan performa pekerjaan. 7. Risiko rendah terkena penyakit kronis. 8. Komunikasi yang baik. 9. Berbau dengan mudah. 10. Memiliki pertemanan yang sehat. Cara penanganan: beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menangani gangguan kesehatan mental antara lain: 1. Psikoterapi, yaitu pengobatan terapeutik yang dilakukan oleh profesional kesehatan mental. Psikoterapi dapat membantu meningkatkan kesejahteraan individu dengan mengeksplorasi pikiran, perasaan, dan perilaku. 2. Pemberian obat. 3. Perawatan intensif di rumah sakit. 4. Supporting group. 5. Stimulasi pada otak. 6. Rehabilitasi. 7. Perawatan mandiri. 8. Manajemen stres. Manajemen stres adalah suatu tindakan dengan melibatkan aktivitas berpikir, emosi, rencana atau jadwal pelaksanaan, dan cara penyelesaian masalah. Manajemen stres diawali dengan mengidentifikasi sumber-sumber stres yang terjadi dalam kehidupan. Manfaat manajemen stres: manajemen stres dapat memberikan banyak manfaat, yaitu diantaranya: 1. Kesehatan mental, mengurangi dampak negatif stres pada kesehatan mental, meningkatkan suasana hati dan kesejahteraan secara keseluruhan. 2. Kesehatan fisik, menurunkan tekanan darah, mengurangi masalah pencernaan, dan meningkatkan kualitas tidur.
konsentrasi pada tugas dan menyelesaikannya secara efisien. Tips manajemen stres. Cara manajemen stres: 1. Bicarakan keluhan dengan orang yang dipercaya. 2. Kembangkan hobi yang bermanfaat. 3. Selalu berpikir positif. 4. Lakukan kegiatan sesuai minat dan kemampuan. 5. Tenangkan pikiran dengan relaksasi. 6. Tingkatkan ibadah dan melakukan pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. 7. Jaga kesehatan dengan pola hidup sehat, olahraga fisik, tidur cukup, makan makanan bergizi, menerapkan pola hidup bersih. 8. Identifikasi sumber stres. 9. Bersosialisasi dengan orang sekitar. 10. Ubah perilaku yang menyebabkan stres. Kesimpulan: pola hidup sehat adalah perilaku yang mencakup kebiasaan makan bergizi, rutin berolahraga, untuk serta mengelola stres dengan baik. Dengan menjalankan pola hidup ini, seseorang dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental, mencegah penyakit, serta memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan. Manfaat pola hidup sehat bagi diri sendiri meliputi peningkatan energi, menjaga kesehatan fisik dan mental, mencegah penyakit, serta meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas sehari-hari. Berdasarkan sumber terpercaya, dengan memproduksi kebiasaan baik seputar makan, olahraga, tidur, dan manajemen stres, kita dapat menjalani hidup yang lebih sehat dan bahagia. Oke, setelah menyimak dan menyaksikan presentasi, adakah teman-teman yang ingin bertanya? Saya Ridho Yugata mau bertanya, apa yang terjadi jika olahraga terlalu sering? Terima kasih. Oke, silakan. Mengapa kita sudah tidur cukup tapi kita masih merasakan lelah? Silakan. Apa saja faktor penghambat pola hidup sehat? Pertanyaan yang kedua, apa manfaat menerapkan pola hidup sehat? Apa manfaat menerapkan pola hidup sehat? Apa penyebab HIV dan bagaimana Sabar menyebab HIV. dan bagaimana mencegahnya dan segera dampak HIV. Bagaimana cara berhenti dari kebiasaan buruk seperti merokok? Apakah kalian sudah melakukan olahraga untuk menjaga kesehatan mental? Apa yang memotivasi kalian untuk berolahraga? Pak, bagaimana Penyebab HIV, bagaimana mencegahnya? Apakah sudah olahraga, Wes? bagaimana cara berhenti dari kebiasaan buruk seperti merokok? Bagaimana caranya jika kita susah untuk tidur? Saya Ferdiansyah Putra mempunyai 4 Pertanyaan. Penutupan. Yang sama, apa itu spekulasi? Apa itu?
Pertanyaan yang kedua, apakah kalian pernah merasakan depresi, berat, kecemasan, Ini lah nyetop ya? Sudah diparkirono. jika kita tidak menyadari kemampuan hidup, apa yang harus kita lakukan untuk hidup sehat? Nah ya. Pertanyaan nomor 4. Jika di lingkungan rumah tidak ada, bagaimana cara kita untuk menghindari dehidrasi? Tolong dengarkan jawaban. Apa yang terjadi jika olahraga terlalu sering? Mungkin untuk olahraga terlalu sering akan menyebabkan kelelahan. Kemudian saat kelelahan itu nanti akan mudah untuk menjadi kurang sehat atau pengaruh terhadap mudah menjawab Pertanyaannya masih ada? Masih. Tambah per. Iya. Enggak, maksudnya masih ada. Masih banyak. Lanjut. Tambah. Berawatan suwi ya, aku kan mati. Bari iki makan hapus kok. Oh. Ya, sekarang berikutnya dijawab. Tambah pertanyaannya. Agak keras ya. Naikkan volumenya. Di sini itu beda. Enggak ada soalnya. Jika kene iki pamo urus iki. Wah, pentong gue lho iki. Ya beda. Ini. Bensin. Kita kok Ini siapa tahu kan? mana nih? Kemudian jawaban berikutnya. menjawab pertanyaan yang apa saja faktor pemhambat pada pola hidup. Oh, Mungkin itu tak boleh langsung. diri dia sendiri. Kalau misalnya dia itu malas terus kayak bodo amat dengan dirinya sendiri dia akan ke depannya gimana, nanti dia akan berpengaruh. Jadi faktor pemhambat pola hidup sehat itu dari dirinya sendiri. Lalu untuk manfaat melakukan pola hidup sehat sudah ada di BPJS seperti kayak meningkatkan daya tahan tubuh, banyak energi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan percaya diri, menjaga berat badan, meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan kesehatan fisik, konsentrasi dan menghindari berbagai penyakit. Sudah dijawab? Masih ada yang belum dijawab? Banyak. Lanjut pertanyaan lu. Lanjut, tambahkan pertanyaan itu. Sudah. Masih yang Masalah yang kita tidak tahu. Kepirat. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menghentikan merokok. Nah, di sini saya sebenarnya mau bertanya, kelas kalian banyak yang merokok tidak? Ya, saya merokok jelas. Ya, karena takkan ya. Iya. Takkan carane mandek kepiye ya. Kalian sendiri menyikapinya dengan sesama teman bagaimana? Saya tidak bisa, makanya saya bertanya. Terus Raiso. Itu bisa dari Raiso. sendiri dan juga pengaruh Ya, lingkungan. action. Jadi untuk menghindari atau menghentikan merokok Wis, kayak gini, woy. dari Nunggu ini, ya. kalian. Kalau misalnya kalian punya motivasi, oke, Ini ya, aku Repan? mau berhenti, Oh, ini ya. aku mau sehat, itu kalian bisa berhenti. Selain itu juga pengaruh lingkungan. Kalau misalnya temannya merokok, masih diajak, itu juga sama saja. Jadi kayak, ayo kita berhenti bareng-bareng, itu lebih baik.
Untuk menguranginya bisa diawali dengan kalau misalnya kan kalian kalau merokok mungkin karena gabut, karena stres, itu bisa dilakukan dengan kayak misalnya makan permen atau makan makanan yang sehat. Daripada merokok, banyak hal yang bisa dilakukan. Masalahnya kan aku dute. Masalahnya dari diri sendiri. Mana ya? Itu jawabannya ya. Aman. Nomor sih kan dijawab, Mbak. Sing HIV. 3 pertanyaan, Kak. Ya, sampai Teman-teman, ayo action. Oke, kita menggelontor pertanyaan untuk Oh iya, anjay. Jangan ditambah-tambah. Oh iya, aman. Ini dari kelas kami menambahkan video. Apa? Kamu tidak. Nah, tadi pertanyaannya sudah. Oh iya. Enggak usah ditutupi, Bu. Ditutupi apa nih ya? Iya. Oh iya. solid. Suka ngomong Oke. Ambil. Setiap kawan. Makasih ya. Harusnya mati ini sopor aja kamu masih gini mau mati Sudah. Di tengah Mbak Ece. Ya. bagaimana ya supaya tidak susah tidur? Makanya menumpuk. Mungkin bisa cari motivasi atau mungkin ada di saat itu menggunakan instrumen matematika itu juga bisa membantu. Ya itu yang bikin yang mengganggu. Bisa analisis diri kenapa bisa seperti itu karena memang keluarga saya juga ada yang mengalami kejadian seperti ini. Kemudian beliau mengenai bisa atau mungkin juga dirasa pendidikan terlalu sedikit bisa cek ke internet bisa cerita keluarga teman pasti jangan banyak pikiran supaya bisa ini bisa membantu sebenarnya kalau kalian baca presentasi yang sebelumnya ada cara mengatasi kemudian ada pertanyaan apakah kami pernah melakukan bagian jujur saya tidak tahu dari mana jujur dari saya sendiri saya pernah merasa stres dan ada tugas terhadap saya Pertanyaan selanjutnya, apakah sudah olahraga dan motivasi olahraga itu kami sudah melakukan olahraga selain setiap pelajaran olahraga kami mungkin juga ada beberapa seperti volley yang ikut volley kemudian kayak lari atau olahraga macam-macam untuk motivasi sendiri mungkin supaya menjadikan badan itu lebih sehat dan untuk menjaga pola hidup itu lebih baik. Terjawab. Lalu
Menyebab HIV, bagaimana mencegah dan dampaknya. HIV sendiri merupakan virus. Jadi HIV itu disebabkan oleh virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan penyakit. Lalu, bagaimana cara menghindarinya itu atau mencegahnya itu dengan hindari penggunaan narkotika dan melakukan edukasi terkait HIV. Dampaknya sendiri bisa diare, penurunan berat badan, demam, dan pendarahan. Dari mana? Dari Mungkin kalau HIV itu dari yang pernah saya ikuti atau saya baca itu, jadi HIV itu penyakit. Tanpa kabar, ya Allah. Kabar dong. Penyakit, benar penyakit itu ada biasanya di laki-laki atau perempuan. Nah, nanti kalau misalnya dalam hubungan nanti bisa menular. Bahaya nih. Lalu HIV itu juga kan dari kekebalan tubuh yang sudah melemah, jadi kayak dia bisa menyerang. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa itu tuberkulosis? Tuberkulosis merupakan suatu penyakit yang menular yang berpotensi serius terutama mempengaruhi paru-paru. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi kalau orang yang tuberkulosis sama dengan TBC. Kalau TBC itu kalau bisa kayak untuk makan ataupun alat-alat sekali untuk dipisah karena bisa menular melalui pertanyaan yang apa yang harus dilakukan untuk mulai bisa karena apa ya? Yang bawahnya pernah depresi. Jika apa tadi itu? Jika kita tidak menyadari kemampuan hidup, apa yang harus kita lakukan tentang pola bersehat? Kecuali kalau pertanyaannya tidak ada air bersih itu mungkin bisa dijawab dengan pencemaran. Kemudian nanti kita bisa mencari air bersih atau memperbarui air kotor itu menjadi air bersih. Masih ada yang belum jawab? Pertanyaan terakhir untuk sesi tadi, jika tidak menyadari kemampuan hidup, apa yang harus dilakukan? Yang harus kita lakukan untuk pola bersehat. Yang dimaksud tidak menyadari kemampuan bagaimana ya? Tidak menyadari kemampuan karena setiap manusia itu memiliki kemampuan. Salah satunya bernafas. Kalau
Ya. Setiap orang itu ya punya kemampuan Jam kedua telah selesai. Saatnya memasuki jam ketiga. mungkin kalau sebatas kayak kesadaran atau kesadaran lagi sehat bisa kayak kalau dia udah sakit atau kejadian sesuatu baru dia merasakan. Beri tepuk tangan untuk Pertanyaan tadi yang variatif, ternyata kita sudah sampai di penghujung dari presentasi. Marilah kita tutup Sebelumnya saya ucapkan terima kasih serta maaf, terutama untuk Mas Feby karena sudah terlalu jahat dengan mengatakan tidak sekolah kita. Tidak terima bisa visu. Saya juga mendapatkan banyak pertanyaan yang belum dijawab dengan baik. ya.